guys, aku abis lihat iklannya di platform digital, iklan peminjaman. Kok di situ bunganya lebih murah ya daripada di bank langsung, itu justru lebih mahal bunganya. Pasti beda cara penghitungan bunganya sih. Yang sering dipakai itu ada bunga flat sama bunga efektif. Nah, bener banget Tensi, ada bunga flat sama bunga efektif. Nah, kalau bunga flat ini menghitung bunga dari jumlah pokok awal tiap bulan. Kalau efektif itu menghitung bunga dari saldo berjalan. Jadi besaran bunganya bisa turun tiap bulan. Nah, jadi ya gitu ya. Jadi kalau flat sama dengan bunga dihitung dari pokok awal. Nah, sehingga bunganya tiap bulan itu sama. Tapi kalau bunga efektif itu bunganya dihitung dari sisa pinjaman. Nah, jadi sehingga bunganya itu akan kecil seiring pelunasan. Jadi kalau semakin kamu lunasin, dia akan terus mengkerucut bunganya. Oh, jadi gitu ya? Iya. Oke. Aku coba kasih contohnya ya. Nih, contoh hitungnya seperti ini. Jadi, si orang ini nih, dia ini minjem dana sebesar 15 juta, tenurnya 12 bulan. Nah, dia dapat bunga 10% per tahun dalam hitungan bunga flat. Jadi penghitungannya seperti ini, total bunga sama dengan pokok dikali bunga dikali waktu. Jadi 15 juta dikali 10% dikali 1. Kenapa? Karena 12 bulannya adalah 1 tahun. Jadi bunganya 1.500.000. Nah, jadi yang harus dia bayar itu adalah 15 juta ditambah 1.500.000 kan? Jadi 16.500.000 dibagi 12 bulan sama dengan 1.375.000 per bulannya yang harus dia bayar dalam hitungan bunga flat. Nah, kalau hitungan efektif, bunga itu dihitung dari sisa pokoknya. Jadi misalkan cicilan pokoknya tadi kan 15 juta kan? Dibagi 12, 1.250.000. Nah, bunga bulan pertama itu adalah 0,8%, jadi 120. Jadi cicilan bulan pertama sama dengan 1.250 ditambah 120 tadi sama dengan 1.370.000. Di bulan kedua itu bisa turun. Karena kenapa? Karena kan udah dibayarkan tadi, dibayar 1.370. Jadi kan pokoknya mengkerucut jadi 13.750, sehingga turun lagi. Selain bunga yang kamu harus perhatiin, kamu juga harus perhatikan biaya administrasi provisinya, biaya asuransinya, apakah biaya ini dapat menambah beban awal atau dipotong dari pencairan. Contohnya gini, biaya provisinya 1%. Nah, kayak gini, kamu lihat ya. Contoh nih, biaya provisinya 1% dari pokok yang akan dipotong dari pencairan. Jadi dana yang diterima itu berkurang, sementara kewajiban tetap pada jumlah pokoknya. Gitu. Oh, jadi gitu. Jadi kesimpulannya kita periksa dulu jenis bunga, hitung total biaya dan cek biaya tambahan sebelum kita tanda tangan. Kalau kamu mau yang lebih gampang perhitungan bunganya, kamu bisa pilih bunga flat. Dan kalau kamu mau lebih rendah bunganya, kamu bisa pilih bunga efektif. Benar banget.